welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas soal KPPG 2025 ya teman-teman ya, tentang SJT dan PCK. Pantengin terus soal dari aku ya teman-teman ya. Untuk SJT soalnya berpoin ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik pembahasannya, jangan lupa ya. Poin 5 ya teman-teman ya. Kalau salah poinnya 1 ya. Pantengin terus soal dari aku. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos KPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Langsung saja. Pak Harun adalah kepala sekolah di suatu sekolah dasar. Pak Harun menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengelolaan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Tujuan Pak Harun menerapkan aturan tersebut di sekolahnya adalah A. Bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok untuk peserta didik. B. Untuk mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah yang harus diterapkan peserta didik. C. Untuk melarang tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi peserta didik saat tahun pelajaran baru dimulai. D. Untuk kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menghindarkan warga sekolah dari unsur-unsur yang atau tindakan kekerasan. E. Mengatur tentang buku yang digunakan oleh peserta didik di satuan pendidikan. Nah, kali ini ya Pak Harun itu menerapkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang apa? Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru ya teman-teman ya. Tujuan Pak Harun menerapkan aturan tersebut di sekolahnya adalah opsi yang A. Bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan bebas rokok untuk peserta didik. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B. Untuk mengatur tentang kegiatan sehari-hari di sekolah yang harus diterapkan peserta didik. Ini tidak menyambung ya teman-teman ya. Karena ini tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016, kegiatan sehari-hari itu bukan ya teman-teman ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C untuk melarang tindakan perpeloncoan yang kerap terjadi di masa orientasi peserta didik saat tahun pelajaran baru dimulai. Nah, ini juga bukan termasuk Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Nah, untuk opsi yang D untuk kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta menghindarkan warga sekolah dari unsur-unsur atau tindak kekerasan. Nah, untuk opsi yang D ini sesuai dengan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 ya teman-teman ya. Opsi yang D ini ada opsi yang D tepat sesuai dengan Permendikbud ya teman-teman ya. Opsi yang E mengatur tentang buku yang digunakan oleh peserta didik satuan pendidikan. Ini kurang tepat. Ini bukan isi dari Permendikbud nomor 18 tahun 2016. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, Permendikbud nomor 18 tahun 2016 isinya tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Nah, merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengatur pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan lebih tertib, aman, dan kondusif. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan suasana yang positif dan mendidik selama proses adaptasi siswa baru di lingkungan sekolah, menggantikan praktek-praktek orientasi siswa baru yang sebelumnya dikenal sebagai masa orientasi siswa atau MOS ya teman-teman ya, yang seringkali disalahgunakan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Langsung saja, Bu Tina diminta kepala sekolah untuk menilai siswa berdasarkan penampilan dan disiplin di luar kelas sebagai tambahan penilaian akhir. Ia merasa hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria penilaian akademik yang disepakati. Bagaimana sebaiknya Bu Tina bersikap? A. Mengikuti permintaan kepala sekolah untuk menjaga relasi. B. Mengabaikan permintaan tersebut dan tetap memakai rubrik yang telah disusun. C. Menyampaikan keberatan secara sopan kepada kepala sekolah dengan dasar profesional. D. Meminta siswa tampil lebih disiplin agar nilai mereka baik. E. Memberikan tambahan nilai sembari membuat catatan agar tidak menimbulkan konflik. Nah, di soal kali ini tentang saat ada tekanan menilai di luar kriteria ya teman-teman ya. Sikap paling profesional adalah kita lihat untuk opsi A. Bagaimana sikap Bu Tina ya? Opsi yang A mengikuti permintaan kepala sekolah untuk menjaga relasi. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman, karena di sini kan menuruti kepala sekolah demi relasi, menurunkan standar penilaian objektif seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang A kurang tepat. Opsi yang B mengabaikan permintaan tersebut dan tetap memakai rubrik yang telah disusun. Nah, untuk opsi yang B ini kalau ada kata mengabaikan tuh langsung skip saja ya teman-teman ya. Itu bukan jawaban yang tepat. Nah, kenapa? Karena opsi yang B itu mengabaikan permintaan, bisa diterima tetapi beresiko ya teman-teman ya, beresiko konflik seperti itu ya. Opsi
Yang B kurang tepat, opsi yang C menyampaikan keberatan secara sopan kepada kepala sekolah dan dasar profesional. Nah, untuk opsi yang C ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kenapa? Menyampaikan keberatan secara sopan kepada kepala sekolah dan dasar profesional ini menunjukkan apa? Menunjukkan integritas dan komunikasi yang sehat, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang C bagus sekali daripada opsi A dan B ya teman-teman ya. Opsi yang D meminta siswa tampil lebih disiplin agar nilai mereka baik. Nah, untuk opsi yang D ini kurang tepat ya teman-teman. Kenapa? Karena kan mengarahkan siswa agar lebih disiplin demi nilai, seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang D kurang tepat. Opsi yang E memberikan tambahan nilai sembari membuat catatan agar tidak menimbulkan konflik. Nah, untuk opsi yang E ini juga kurang tepat. Ini kan menuruti ya teman-teman ya, tetapi apa, memberi catatan kompromistis ya, tetapi tetap menyimpang dari prinsip, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul opsi C ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5 ya, poin 4 untuk opsi yang B, poin 3 untuk opsi yang E, poin 2 untuk opsi yang D, poin 1 untuk opsi yang A. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.